Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cahayasari pada mata pelajaran kearsipan. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan bab 4 ya tentang sistem penyimpanan kearsipan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem penyimpanan abjad. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas sistem tanggal atau disebut juga dengan kronologis. Adalah sistem penyimpanan yang menggunakan dasar tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat sebagai dasar penemuan kembali arsip. Nah, di sini ada beberapa tabel untuk menentukan klasifikasi sistem penyimpanan tanggal. Di sini ada tanggal surat, ya. Kemudian di sini adalah pokok utama ini untuk menentukan kode laci. Kemudian ada sub masalah di sini untuk menentukan guide. Kemudian sub masalah atau disebut juga sub 2 masalah untuk menentukan hanging folder. Saya contohkan di sini misalkan ada arsip atau surat tertanggal tanggal 1 Juni 2020 ya. Nah, di sini kita tentukan dulu pokok utama kode lacinya itu adalah tahun. Kemudian sub masalahnya adalah bulan yaitu Juni. Kemudian sub 2 masalahnya angka atau hanging folder. Nah, begitu juga seterusnya 27 Februari tahunnya 2019 sub masalah untuk guide-nya Februari, kemudian sub 2 masalahnya adalah tanggal. Nah, penentuan kode laci, guide, kemudian hanging folder ini tinggal dimasukkan ke dalam gambar ini. Nah, ini asumsikan adalah filing kabinet ya. Karena tadi contohnya 1 Juni 2020, kita tarik di tahun 2020 sebagai kode laci. Kemudian di sini asumsikan bahwa yang ditarik 2020, kemudian kita lihat guide-nya Juni karena tanggal 1 Juni 2020 ya. Guide-nya di Juni dibuka, kemudian ditaruh di hanging folder ke tanggalnya 01, kemudian baru yang ketiga adalah suratnya di sini. Begitu juga misalkan 2 Juni 2020 karena masih dalam 1 bulan Juni berarti tetap di guide Juni, kemudian tanggal 2 baru seterusnya di sini adalah suratnya seperti itu. Nah, kalau Desember bagaimana, Bu? Kalau Desember berarti kamu gambar di sini guide-nya lagi di sini Desember ya. Kemudian misalkan tanggal 1 di sini tanggal 1, kemudian baru berikutnya adalah suratnya. Seperti itu. Nah, kemarin sistem penyimpanan abjad itu adalah salah satu sistem atau satu-satunya sistem yang tidak menggunakan kartu indeks. Berarti keempat sistem lainnya menggunakan. Nah, kartu indeksnya itu seperti ini. Ini namanya kartu indeks ya, yang bawah ini. Kartu indeks. Kartu indeks atau disebut kardex. Ya. Nah, ini kartu indeks ini dia seperti ini. Misalkan surat tadi di tanggal 1 Januari 2020 adalah dari Abdullah. Tetap di sini ditulis judul suratnya adalah dari orangnya namanya Abdullah. Kemudian Abdullah kemarin masih seperti sistem abjad ya. Dia harus di indeks dulu, kemudian dibalik di unit satunya diambil 2 huruf pertamanya disingkat AB, setelah diindeks, kemudian tulis nomor suratnya. Di sini adalah 12B garing Romawi 6 garing 20. Romawi 6 ini adalah menunjukkan bulannya yaitu Juni. 20 itu adalah 2020. Nah, tanggal surat ini kan harusnya tanggal surat yang di bawah ini. Nah, ini dibalik, tanggal surat ini adalah lebih cenderung kepada perihal dalam surat ya.
Nah, ini lebih condong pada perihal surat. Aduh, pennya agak bermasalah ini. Lebih condong pada perihal surat. Nah, sedangkan tanggal ini adalah pada kode suratnya ini adalah pada tanggal surat. Ini pada tanggal surat. Ya. Nah, kode surat ini adalah penentu dari Kardex atau kartu indeks ini menggunakan sistem penyimpanan apa. Kalau di kode surat ini berupa tanggal, berarti di sini adalah kata kuncinya tanggal, berarti dia menggunakan sistem penyimpanan tanggal. Kalau di kode surat ini misalkan kita balik, tagihannya di bawah, tanggalnya di atas, berarti kode surat tagihan ini berarti dia menggunakan sistem subjek karena dia berpatokan pada masalah. Nah, maka dari itu ini dibalik, tagihan itu dimasukkan di dalam tanggal surat, kemudian kode surat ini ditaruh tanggal surat. Fungsinya buat itu, buat apa? Mengidentifikasi bahwa kartu indeks ini menggunakan sistem penyimpanan tanggal. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh pemberian kode pada hanging folder ya. Misalkan kemarin surat itu ada 2 bentuk, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk horizontal kita taruh garis garis kotak tanggal 1 Juni 2020. Kalau untuk vertikal atau landscape 1 Juni 2020 sama kodenya ya. Nah, untuk gambar berikutnya ini adalah nanti kalau kalian PKL realnya ya di perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan sistem penyimpanan tanggal itu seperti ini. Misalkan di sini ada surat 1, tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 20. Nah, ini misalkan asumsikan adalah business file ya. Business file atau map snack halter. Nah, ini penjepitnya ini. Yang di tengah ini adalah penjepitnya. Nah, ini adalah suratnya ya. Ini surat nih. Nah, misalkan kalau di sini kan asumsinya adalah ini. Aturan urut penyimpanan ini untuk realnya ya, yang kalian temui nanti di dunia pekerjaan. Surat dengan tanggal tertua itu disimpan paling bawah, surat tanggal termuda disimpan atau ditaruh paling atas. Artinya, misalkan di sini ada tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 20, tanggal tertuanya itu adalah tanggal 1. Ini yang tua. Kalau ini yang 20 ini adalah yang muda. Kenapa kok bisa begitu, Bu? Kalau kita mau nyimpen tanggal 20, berarti kita harus melewati tanggal 1, tanggal 4, dan tanggal 5. Nggak mungkin dong kita langsung menyimpan tanggal 20 tanpa melewati tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5. Jadi misalkan tanggal 20 Juni, berarti dia harus melewati beberapa surat di tanggal sebelumnya, tanggal 1, tanggal 4, dan tanggal 5. Begitu juga kalau kita mau nyimpen tanggal 5, berarti kita harus melewati tanggal 1, tanggal 4 dulu, baru tanggal 5. Nah, penyimpanannya seperti ini. Tanggal tertua ditaruh paling bawah. Nah, ini yang paling bawah ini. Ya. Dia di paling bawah. Ya, ini dia ditaruh paling bawah, kemudian tanggal 4 berikutnya, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 10 di paling atas. Kenapa tujuannya seperti ini? Karena buat mempermudah arsiparis atau bagian penyimpanan arsip itu untuk lebih mudah mempermudah menyimpan. Kalau tanggal 10 tinggal aja taruh di atasnya, tanggal 11 taruh lagi di atasnya, ada tanggal terbaru lagi misalnya tanggal 31 taruh di atasnya lagi, jadi lebih gampang. Kalau misalkan tanggal 1 paling atas, kalau kita mau nyimpen tanggal 20 di paling bawah, otomatis kalau kita nyimpen di paling bawah tanggal 20, berarti kita harus membuka map bisnis file dulu, kemudian ngeluarin surat tanggal 1, surat tanggal 4, tanggal 5, baru dikeluarin dulu semua, baru dimasukkan surat tanggal 20-nya dulu, baru ditumpuk
surat-surat yang berikutnya sudah ada. Jadi lebih ribet. Jadi ya cara seperti ini nih realnya nanti kalau kalian PKL lebih gampang seperti ini. Berarti tanggal 1 ditaruh paling bawah, tanggal 4, kemudian ditumpuk lagi tanggal 5, kalau ada tanggal 20 terbaru taruh di atasnya lagi, kalau ada tanggal 30 taruh atasnya lagi. Jadi lebih gampang ya. Kemudian misalkan ini tanggal 30, misalkan ada 31 lagi taruh atasnya lagi, jadi lebih gampang. Oke, penjelasan dari Ibu mudah-mudahan memperjelas kalian tingkat pemahaman kalian dan menambah wacana keilmuan. Jangan lupa besok persiapan untuk kuis ya. Kuis seperti biasa untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang sistem penyimpanan tanggal. Oke ya, sekian dulu mata pelajaran kearsipan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.